Oke teman-teman, kita mulai biru minggu ini ya. Aku buka dulu. Selamat siang teman-teman, salam astronomi dan selamat Salam bergabung kembali astronomi. di Biru Aceh. Halo Jaden, Zidane, ya Halo. dan oke Zidane ya. Ya kita tunggu, kita nanti mulai dulu sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Nanti paling mereka yang nyusul juga ya. Oke, ini aku nyari topik yang lagi pas nih ya sama situasi akhir-akhir ini ya. Karena akhir-akhir ini kan sering banget ya hujan ya. Fenomena hujan mulai melanda negara daerah kita lagi ya ini ya. Udah menjelang akhir tahun. Nah, jadi aku kepikiran untuk membahas topik yang sebenarnya pengen aku bahas dulu, cuman kelupaan ya. Dan ternyata kebetulan momennya pas nih ya. Jadi kali ini kita bakal ngobrolin hujan, tapi hujan yang ada di planet lain gitu ya guys ya. Yang pastinya bakal menarik ya, karena kan kita apa namanya hujan di sana kan beda ya bentuknya sama kayak sama hujan di bumi gitu. Kalau kita kan hujannya kan ya air gitu ya, hujan air. Nah di sana di planet-planet lain di sana itu hujannya kayak gimana? Nah ini kita bahas bareng-bareng ya. Hujan plus banjir kata Jidan ya. Oh ya ya banjir ya. Artinya ya di sini kalau di bumi ya itu ada yang namanya fenomena banjir. Itu eksklusif di bumi ya guys ya. Banjir nggak ada di planet lain. Ya, ya. Jadi kita ketambahan apa ya ekstra banjir, hujan ekstra banjir. Oke, planet yang bakal kita bahas ini ada 6 ya teman-teman. Ya sebenarnya kalau ngomongin hujan di planet lain itu ada banyak yang mengalami hujan, cuman karena banyak ya, jadi aku bahas 6 aja ya. Gitu. 3 di dalam tata surya kita, 3 di luar tata surya kita. Soalnya kan ya, planet di luar tata surya atau exoplanet gitu kan juga bisa mengalami hujan ya, gitu. Oke, jadi kita mulai dari tetangga terdekat kita dulu ya, yaitu si Venus ya. Teman-teman ada yang pernah baca, mungkin di Venus itu terjadi hujan apa? Ada yang tahu? Hujan asam bukan, Kak? Ya benar ya, hujan asam, benar ya. Hujan asam sulfat gitu lebih tepatnya ya. Ya tapi ya intinya hujan asam gitu ya. Ya jadi di planet terdekat dengan kita ini ya itu terjadi hujan yaitu hujan asam sulfat ya. Ini baru awal-awal udah langsung ngeri ya hujannya. Hujan asam coba. Ya sebenarnya di bumi juga bisa terjadi hujan asam, cuman kan jarang banget lah ya, jarang-jarang banget. Nah di Venus itu udah makanan sehari-hari ya buat si Venus dikasih hujan asam. Nah, nah jadi kan Venus ini kan kita pernah belajar ya mendetail tentang si Venus. Jadi Venus ini atmosfer itu sebagian besar tersusun dari karbon dioksida dan bahwa di atmosfer itu ya dia itu tertutup oleh awan-awan gelap ya, awan buram gitu yang terbuat dari asam sulfat ya. Dan awannya ini bisa membentang 50 sampai 70 km gitu. Jadi bayangin guys ya, uh, apa awan yang kalau misalnya kita lihat di bumi itu putih ya warnanya, terus kayak ya paling isinya air, bayangin kalau itu isinya asam sulfat itu asam ya. Tahu kan ya kalau asam kena ya objek itu kan objeknya bisa apa istilahnya itu apa ya istilahnya itu kayak korosi ya, mengalami korosi gitu. Jadi yang ngeri lah itu ya. Nah, jadi kalau masalah struktur lapisan di Venus ya, jadi kan Venus itu paling atas atmosfer, yang ada awan-awannya itu, di bawah awan itu ada lapisan kabut ya, semacam kabut, itu sekitar 30 km tingginya, terus baru di bawahnya lagi itu baru daerah yang istilahnya cerah gitu ya, maksudnya itu nggak berawan, nggak berkabut gitu. Nah, lapisan di dekat permukaan atmosfer sendiri itu yang di
Kalau itu di paling atas ya, di atas-atas itu suhunya itu tinggi. Ya, kita pernah tahu kalau suhu Venus itu adalah planet terpanas ya di tata surya kita. Nah, suhu di lapisan dekat permukaan atmosfer itu sekitar 470 derajat Celcius ya. Dan dalam kondisi yang panas itu, asam sulfat dari si awan ya, dari awannya itu bakal berkumpul gitu, ya layaknya uap air di bumi yang berkumpul jadi hujan ya. Nah, jadi kan asam sulfat itu berkumpul di awan-awan itu, terus akhirnya yang menjadi tetesan, tetesannya naik nanti makin lama makin gede dan akhirnya turun jadi hujan gitu. Hujan asam ya itu ya. Sekali lagi bukan hujan air tapi hujan asam gitu. Nah, tapi ada yang unik ya guys ya. Uh, jadi ya itu kan terjadinya itu di awan ya, di awan-awan Venus yang tinggi. Nah, nanti pas tetesan air asamnya itu udah mulai mendekati tanah ya, kira-kira sekitar 25 km dari di atas tanah, hujannya itu hilang guys. Jadi hujannya itu nggak nyampe ke tanah guys. Itu. Ya kalau nggak hujan pun udah mati kita. Ya sih, sama aja sih ya sebenarnya ya. Ya cuman ya unik aja gitu ya, hujan nggak nyampe ke tanah udah langsung hilang gitu ya. Aku belum pernah sih kebayangin kalau misalnya di bumi itu terjadi kayak gitu, kayak gimana gitu ya bentuknya ya. Hujannya nanggung, Kak. Hujan nanggung. Ya, ya pokoknya itu terjadi karena hujan asam tadi itu terurai. Terurai itu maksudnya itu ya apa ya? Terpecah menjadi susunan dari penyusunnya ya, yaitu ada uap air jelas ya, kan di sana juga ada uap air. Terus nanti asam sulfatnya jadi sulfur, dioksida, terus juga hujannya itu juga terurai jadi oksigen gitu. Karena terurai, ya udah nggak jadi tetesan airnya hilang, udah deh hilang hujannya. Jadi hujan yang terjadi cuman sampai di ketinggian 25 km doang. Jadi ke bawahnya itu nggak hujan. Itu unik gitu ya, bisa-bisanya. Nah, jadi ini semakin menambah kengerian dari Venus ya. Udah suhunya panas, karbon dioksida pula, ada petirnya juga ya, kayak gini ya. Berarti Terus gimana ya, Fiden? berarti harus terbang 25 km dari tanah baru bisa itu ya, Iya, hujan-hujan ya, iya. Kak. Iya, betul banget ya. Jadi hujannya ngestak, terjebak di atas. Nah, apakah kengerian Venus cuma sampai segitu? Ternyata enggak ya guys ya. Ada lagi yang lain ya. Di Venus juga turun namanya salju ya. Dan jangan bayangkan salju itu salju kayak salju kita yang putih, bersih, dingin, enak buat jadi mainan itu ya. Di sana turunnya salju hitam warnanya. Ini aku juga bacanya apalagi ini. Oh kayaknya ngeri amat deh ini planet gitu ya. Jadi turun salju hitamnya ini terdiri dari sulfida timbal ya, timbal gitu kan ya. Dan ada namanya bismut. Ini bismutnya apa aku kurang tahu ya. Tapi yang jelas ada timbal itu udah ngeri itu ya. Sulfida lagi kan ya, ada asamnya juga. Gitu ya. Hujan, petir, ada salju hitam juga. Salju hitam itu kayak gimana gitu ya. Ya, jadi sebagai permulaan ini Venus kita selesai bahas ya. Dari hujan asam sulfat yang hanya ada di 25 km ke atas dari tanah ya. Ekstra bisa ekstranya itu bisa terjadi hujan salju hitam ya di sana. Oke, lanjutannya adalah kita ke Neptunus ya, langsung jauh ini ya. Mungkin teman-teman udah tahu ya, kalau di Neptunus itu terjadi hujan berlian ya, hujan berlian. Nah ini lumayan menarik nih ya, hujan tapi hujan berlian gitu ya. Ini kalau kita ke sana lah auto jadi kaya nanti. Nggak perlu nggak buat berliannya, tinggal tunggu aja hujan turun. Nah, jadi atmosfernya Neptunus, ya atmosfer Neptunus itu terdiri dari sebagian besar dari hidrogen ya, 80%, terus 19%-nya helium, dan beberapa persen itu hidrokarbon. Hidrokarbon itu ya campuran atom hidrogen dan karbon gitu ya.
Nah, salah satu hidrokarbon ya jenisnya itu adalah metana ya, kalau teman-teman lebih kenal. Dan di atmosfer Neptunus itu ada banyak metana. Nah, jadi kan metana ini kan adalah hidrokarbon yang yaitu punya atom karbon ya di dalamnya. Jadi atom karbonnya itu bisa terbentuk ya dengan sendirinya dan bisa hancur dengan syarat yaitu mengalami tekanan yang sangat-sangat besar gitu ya. Nah, ada kondisi di daerah di dalam Neptunus ya sekitar kalau dihitung dari bagian terluarnya Neptunus terus diukur sampai ke dalam ke pusatnya Neptunus itu sekitar 7.000 km ke dalam si planet ya. Mulai dari bagian terluarnya Neptunus 7.000 km ke dalam itu ada kondisi yang di area itu tuh sangat panas dan sangat padat ya, menyebabkan metananya itu terurai menjadi nyusunnya yaitu hidrogen dan karbon. Nanti itu mereka bakal membentuk debu berlian. Berliannya itu makin berat, ya udah jadi turun deh jadi hujan. Gitu. Nah, pertanyaannya menurut kalian coba kalian jawab ya. Kita bisa nggak ke sana sebagai seorang manusia gitu, astronot misalnya, turun ke sana terus mengutin berliannya, terus kita bawa pulang ke bumi. Menurut teman-teman mungkin nggak itu? Kalau bajunya mengumpuni sih bisa. Cuma takut inflasi aja. Inflasi. Waktunya aja sih Kak yang nggak sempet. Oke, waktunya nggak sempat ya kalau presiden ya. Iya sih, ya waktu juga. Tapi yang lain ya jelas ini. Itu kan terjadinya di 7.000 km di dalamnya si Neptunus ya. Gimana yang tadi aku bilang itu udah nggak hanya panas tapi padatnya banget. Jadi kalau kita ke sana ya udah ya kita kena tekanan yang besar tuh ya udah sudah modar duluan, belum belum sempat mengutin berliannya udah langsung modar gitu ya. Kena tekanannya ya. Itu belum lagi kalau misalnya ketipu sama berliannya. Kacau itu. Ya jadi kesimpulannya ya walaupun ini planet kalau nggak berbahaya sebenarnya ya bisa jadi sumber kekayaan bumi ya gratis loh itu ya ngambil berlian yang di planet segede itu terus itu bisa apa ya bisa dibilang apa sumber alam apa terbarukan ya itu ya karena kan sumber daya alam terbarukan ya karena kan hujannya tuh kan bisa terjadi terus menerus gitu ya. Kalau bikin robot gimana ya Kak? Gimana Bikin robot. bikin robot Iya Kak. robot buat ngambilin berliannya Iya. itu bagus sih sebenarnya sih iya itu oke juga sebenarnya aku juga kepikiran itu ya jadi kita kirim misi ke Neptunus buat mengambil ya jadi misinya itu buat mengemungutin apa berlian-berliannya terus nanti dikirim balik ke bumi gitu itu menarik loh Sebenarnya itu. itu ya, sebenarnya NASA mungkin bisa ngelakuin itu, tapi itu takut inflasi. Ya inflasi. Ya salah ekonomi cuman ya dari sekian hujan yang apa ya yang misalnya kayak Venus ini yang hujannya itu mengerikan ya berkebalikan dengan itu hujan dan Neptunus itu bisa jadi hujan kaya ya bisa bikin kita kaya langsung. Berlian loh ya itu bukan cuma emas loh berlian gitu ya gila nggak itu ya tapi kalau dibawa ke bumi ya itu tadi dikorupsi palingan. Oke kita lanjut ya sekarang kita agak lebih dekat dulu ya ini kita khusus ke Titan ya jadi ini memang bukan planet apa statusnya cuman bulan ya tapi ya nggak apa lah tetap kita bahas saja ya di sini. Jadi di Titan ini mungkin pernah kita bahas ya karena kita sering membahas tentang Titan ya dulu. Jadi di sana terjadi hujan metana ya, gila itu. Hujan metana cuy. Ya, jadi metana ini tadi yang barusan kita singgung juga di Neptunus juga ada. Gitu ya. Jadi kan Titan ini adalah bulan terbesar Saturnus ya, dan sangat-sangat apa ciri khasnya itu ya ini tadi kandungan metananya itu ya.
dia juga memiliki cangkang gas yang cukup padat lah bisa dibilang. Dengan dia juga punya lautan cair ya, dia pasti lautan ini dari itu tadi ya, metana dari hidrokarbon ya, ada juga danau, gunung dan kabut, dan ini dan itu sorry kepotong itu ya, harusnya itu dan lautan cair di bawah permukaannya gitu ya. Jadi sebenarnya kan kalau teman-teman ingat ya, Titan ini adalah salah satu objek langit yang bisa dibilang mirip sama bumi gitu ya, yang menjadi salah satu destinasi untuk meneliti tentang kehidupan lain di luar bumi. Jadi selain Mars gitu ya, Titan ini juga termasuk ya karena dia cuacanya mirip sama di bumi, terus lautannya juga punya lautan, danau, gunung dan bla bla blanya itu. Jadi pokoknya lumayan mirip sama si bumi. Nah, jadi ya tentu saja di sana juga ada awan ya, dan awannya ini yang itu tadi menciptakan hujan dari hidrokarbon. Jadi sebenarnya lebih tepatnya hujan hidrokarbon ya teman-teman. Cuma untuk mempermudah ya, ya biar lebih gampang kita sebutnya hujan metana aja ya. Kalau hidrokarbon sendiri ya teman-teman itu salah satu apa ya bisa dibilang ya senyawa di kimia yang dia itu ada banyak jenisnya, ada nanti metana, ada etana, nanti ada lagi yang lain ya. Nanti itu aku baru dapat juga tahun lalu ya di kelas 11 juga. Nah, ini aku kasih tambahan informasi aja ya, kalau cairan ini, hidrokarbon ini, bakal mendidihnya itu di suhu sekitar minus 170 derajat Celcius gitu ya. Dia udah mendidih di suhu segitu. Dan tambahan lagi ya, kalau ada oksigen, nah hidrokarbon ini itu bisa digunakan sebagai bahan bakar kalau di bumi. Asli guys, jadi nanti kalau kalian udah dapat misalnya di pelajaran itu udah dapat materi hidrokarbon ya, di kimia, nanti pasti bakal ada yang menyinggung soal bahan bakar bahan bakar kendaraan gitu. Ya. Nah, nanti siklus hujan ini bakal berulang dengan si hujan hidrokarbon ini yang kita bakal jatuh ke tanah, terus nanti bakal mengalir lagi ke sungai-sungai dan danau, dan seperti biasa bakal ngulang terus kayak gitu ya. Oke, jadi kita selesai membahas yang di dalam tata surya kita. Sekarang kita pergi ke luar ya tata surya kita ya, ke para eksoplanet. Yang pertama ada ini ya. Oh ya, dan disclaimer dulu ya. Kalau ngomongin soal eksoplanet, siap-siap dengan nama-namanya yang bikin pusing. Ya, kode-kode soalnya. Oke, jadi yang pertama ini planet HD 1897333b. Nah, ini kita sebutnya HD aja ya teman-teman, sebagai panggilannya untuk sekarang. Ada yang pernah dengar tentang hujan di sini, di planet ini yang dibilangnya hujan kaca? Ada yang pernah dengar nggak beritanya? Atau nama eksoplanetnya aja deh, pernah dengar nggak? Kayak pernah dengar sih, Kak. Pernah dengar ya, Jajan ya? Ya, kalau nama planetnya emang susah ya itu. Jadi ini planet ya, ditemukannya tuh, sebentar. Si HD ini ditemukannya tahun 2005 dengan metode transit ya namanya. Jaraknya sekitar 63 tahun cahaya dari bumi, dari tata surya kita, sorry. Masanya itu lebih besar dari Jupiter ya. Jadi dia 13% lebih besar dari Jupiter masanya. Dan waktu revolusinya itu 2,2 hari ya. Jadi dia itu mengitari bintangnya ya. Itu cuma 2,2 hari loh guys ya. Gila nggak tuh? 2,2 hari loh mengelilingi bintangnya loh. Bukan mengorbit ya guys ya. Tapi mengitari bintangnya. Itu 2,2 hari bumi. Gitu. Jadi emang bisa dibayangin ya suhunya seberapa panas dan seberapa dekat sama bintangnya ya. Ini kalau di astronomi dinamainya itu Jupiter panas ya. Tipe planet Jupiter panas gitu. Soalnya dia planetnya kayak Jupiter gedenya, tapi dia suhunya panas banget karena dekat banget sama bintangnya. Gitu.
Atmosfernya aja tuh memiliki suhu di atas 1000 derajat Celcius ya. Udah gitu, anginnya juga nggak kalah gila ya. Kecepatannya itu di 2000 km per jam ya. Kalau si Neptunus tadi kan anginnya kan angin Neptunus itu ya tadi guys ya. Itu kan sekitar 2000, lebih dari 2000 km per jam. Itu aja anginnya itu udah angin tercepat di tata surya kita ya, di Neptunus ini. Sekarang si HD ini itu 7000 km per jam anginnya. Itu kayak gimana gitu ya. Nah, tiupan anginnya ini itu membawa tetesan, guys. Tetesan terbuat dari silikat air, kalsium, dan magnesium. Dan kedua, dua unsur ini, yaitu adalah lebih dikenal itu sebagai penyusun ya dari apa yang kita kenal dengan kaca kalau di bumi. Gitu, ya. Makanya di sana terjadi hujan kaca gitu ya. Nah, ini yang menarik lagi guys ya. Jadi, kalau hujan kan, ini kayak kita sekarang lagi hujan ya guys ya. Kalau di tempat kalian sekarang lagi hujan, coba lihat keluar aja sekilas kan hujan itu kan pasti kan turun kan guys ya. Pasti ada vertikal. Ngerti nggak guys maksudku di sini? Hujan kan pasti kan turun, kan geraknya turun ya ke bawah vertikal. Nah, di sana karena durasi orbitnya juga sangat cepat ya, itu malah itu juga mengakibat berpengaruh sama hujannya. Jadi hujannya itu alih-alih vertikal gini ya, dia lebih cenderung horizontal datar gitu. Jadi hujan datar gitu loh. Kebayang nggak guys ya hujan yang kayak di kita, hujan air di bumi, yang biasanya geraknya turun, tapi geraknya nyamping gitu. Gitu ya. Sebenarnya ya kita kan kadang ya di bumi, di daerah kita kan juga kalau hujan berangin gitu kan kayak kita lihat hujan tuh kayak miring gitu ya. Kalian nangkap nggak maksudku? Jadi kalau kita lagi kena hujan berangin, hujannya tuh kayak miring gitu. Pernah perhatiin nggak? Sering lihat Kak. Sering lihat kan ya. Nah, kalau di planet HD ini, hujannya bukan miring lagi, tapi kayak datar. Jadi kayak dari depan tuh kayak, gimana ya, kalau kita lagi menerpa hujannya, kayak hujannya itu dari depan tuh miring gitu hujannya. Udah bukan, udah jadi Ya kayak disemprot air dari depan gitu ya Kak. ya kayak disemprot air dari depan. Jadi bukan dari atas, tapi dari depan. Gitu. Dan udah gitu, itu hujan kaca loh guys ya, bukan hujan air loh. Gila nggak? Hujan kaca, serbu hujan kaca dari depan. Itu ya, istilah itu. Nah, ini salah satu keunikan tambahan ya dari si Hadi. Jadi kalau si Venus tadi hujannya hilang di ketinggian 25 km, kalau si HD hujannya itu yang unik adalah arahnya tuh horizontal ya, seringnya. Bukan horizontal artinya mendatar banget itu ya, kayak lurus, gerak lurus ke depan itu, teman cenderungnya tuh horizontal gitu. Oke, kita lanjut. Oke, ada lanjutannya itu namanya planet, exoplanet, ini apa nih? HATP UTB. Ya, ini cara baca gimana nggak tahu ya. Jadi di sana itu terjadi hujan safir ya. Ini hujan safir nih, hujan apa lagi ya guys ya. Jadi ini safir ini salah satu uh, apa ya, batu lah, jadi batu, tapi batu yang berharga gitu ya. Ya semacam kayak permata, bukan kayak permata juga sih, tapi harga apa sih, nilainya itu berharga banget lah di safir ini ya. Jadi sekilas tentang si HATP7B ini ya, ini aku melaporkan pakai bahasa Indonesia aja ya, biar gampang. Si HAT ini tuh ditemukan tahun 2008, itu ini menjadi salah satu planet dengan suhu terpanas, menjadi salah satu exoplanet ya dengan suhu terpanas yang pernah ditemukan. Jadi suhunya lebih dari 2.500 derajat Celcius, ya. Sudah gitu, terus, dia tuh 16 kali lebih besar dari bumi ya. Ini termasuknya udah bukan Jupiter panas lagi, tapi Neptunus panas gitu. Ya. Jadi ada namanya di
nama-nama tipe planet ya. Tipe-tipe yang diberikan untuk para exoplanet itu ada hot Jupiter, Jupiter panas, nanti ada hot Neptune, Neptunus panas, itu juga ada gitu. Di atmosfer saat ini itu terdapat alumina ya. Itu alumina itu suatu zat yang kalau dalam keadaan yang lagi padat ya, khususnya lagi padat, itu bisa membentuk mineral namanya korundum. Dan korundum terus nanti bisa juga membentuk rubi dan safir. Gitu. Jadi safir itu nama mineral lah bisa dibilang gitu. Dan tampilan planetnya kayak gini ya guys ya, kayak yang di kanan ini. Safir. Ya ini mungkin hujan yang paling aneh ya, hujan safir. Nah yang terakhir adalah di apa nih? Ogle TR56B. Ya si Ogle ya panggilannya mungkin ya. Di sana ada hujan besi ya, gila banget hujan besi ya. Jadi si Ogle ini temunya tahun 2002, durasi revolusinya ini lebih gila lagi ya. Jadi dia mengitari bintangnya hanya dalam waktu 29 jam ya bumi gitu ya. 29 jam bumi, ya kita baru 29 jam di planet ini, di sana udah 1 tahun gitu. Di planetnya ini ya. Nah, jadi karena ya jelas suhunya panas mol lah ya. Di atmosfer itu ada kandungan gas besi, dan karena suhunya yang panas ya mencapai 2000 derajat Celcius, menyebabkan kandungan logam itu meleleh dan bahkan menguap. Ya, setelah menguap, ada kemungkinan logamnya ini bisa mengembun dan membentuk hujan besi. Nah, kenapa di sini dibilang mungkin? Karena emang belum tahu, guys. Jadi di sini hujan besi di Oakley ini belum dipastikan apakah benar-benar terjadi hujan di sana atau enggak. Belum ada data pastinya, tapi kemungkinannya sangat besar gitu. Itu aja. Tadi yang mana ya? Di hujan safir ini kalau nggak salah ya. Hujan safir di HTP 7B ini juga belum kalau nggak salah belum apa ya, ditemukan buktinya ya, buktinya belum ditemukan, tapi kemungkinannya ya itu tadi gede juga ya. Gitu, kan. Oke, jadi itu tadi 6 planet ya, dengan catatan satunya itu bulan tadi ya, si Titan ya, yang memiliki hujan, model hujan dengan hujannya itu macam-macam ya. Ada yang berbahaya, bukan berbahaya sih, ada yang ngeri banget lah ya, kayak asam atau hujan besi, tapi ada juga yang seolah uh, terlihat apa ya, indah gitu ya, misalnya kayak hujan berliannya di Neptunus gitu. Dan mereka juga hujannya juga aneh-aneh beberapa ya, ada hujannya cuma di atas doang, nggak nyampe ke bawah, ada juga hujan yang tadi ya lebih cenderungnya tuh arahnya tuh mendatar gitu ya. Nah, tapi selain planet-planet ini dan bulan Titan tadi ya, apakah planet lain juga memiliki hujan? Ya tentu saja ya. Jupiter punya hujan kayak apa ya? Hujan helium cair di Jupiter ada, di Mars juga ada hujan. Namanya tuh dry snow ya. Jadi kayak salju kering, itu aku belum pelajari lagi itu apaan gitu ya. Tapi yang jelas selain di 6 objek tadi ini, di tempat lain juga ada hujan-hujan juga. Gitu. Ya, tapi ya pasti kita beruntung lah ya. Ya, jadi di bumi yang hujannya itu hujan air gitu ya. Jadi yang buat yang sering mengeluh misalnya kok sering hujan, masih mending ya di bumi. Kalau di luar di planet lain udah langsung modern. Masih mending di bumi hujannya air. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Ini aku sudah selesai. Oh, gimana? Kalian mungkin punya bayangan mungkin kalau bisa request ya, kalau bisa request gitu kalian mau hujan apa yang bisa turun di bumi?
selain hujan air mungkin ya siapa tahu bosan ya hujan air melulu gitu. Gimana Hujan, Jason? hujan emas paling enggak. Hujan emas, oke. Hujan emas ya ya ya. Udah Ya sering berarti sih, gimana? tapi itu udah sering ya Kak. Nah, hujan emas. Iya Emang udah sering? sering. Iya promo-promo yang katanya Oh itu ya, ya. Promo-promo anu liburan hujan emas. Ya, kalau hujan emas oke juga sih, cuma cara bentuknya gimana gitu ya di kepala. atmosfer gitu. Apa ya? Kalau berarti kan kalau nggak salah cara membentuknya juga harus, aduh, harus mirip kayak hujan berliannya Neptunus gitu. Tapi ya kalau sebenarnya kalau hujan air itu salah satu keuntungannya ya ya apa ya bisa apa ya selain bisa digunakan kembali airnya gitu, selain buat nyiram tanaman juga bisa juga buat apa ya ya Hemat listrik sih Kak. apa Hemat listrik sih. hemat Kan dingin kan itu kalau hujan. gimana jadi hemat listrik. Iya kan kalau hujan kan dingin kan Kak. Jadi nggak usah pakai Oh AC. ya 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 ya. Oh iya dan suhunya jadi dingin nah itu ya. Nah, itu masih mending ya. Jadi eh hujan itu kan bisa membuat suasana jadi dingin gitu ya. Nah, bayangin kalau hujannya itu hujan asam di ya kayak hujan asam yang sulfat di Venus ya. Udah hujan asam ya eh, terus cuacanya juga panas lagi kan dari sana. Atau jangan deh kalau hujan asam sulfat ini kan nggak nyampe tanah ya. Hujan apa ya? Ya hujan besi gini lah, hujan besi sampai ya dihujani besi tambah panas gitu ya itu udah neraka banget itu. Kepalanya kebentur sekali juga Kak. Wah, wah udah itu. Ya, iya, ngeri sih ya besi itu. Kalau hujan yang di Venus tuh masih mending itu ya hujannya nggak sampai ke tanah. Kalau udah sampai ke permukaan, waduh gila. Aku nggak bayangin deh kalau si gimana ya itu caranya si siapa Venera ya kan misi ke Venus itu namanya Venera yang pernah kita bahas dulu. Dulu si Venera tuh yang sampai ke permukaan Venus tuh kan berarti dia apa nggak ngelewatin itu ya awan-awan asam sulfatnya itu ya apa dia ada daerah yang kosong gitu nggak ada awannya terus dia lewatin gitu ya paling aku pengen tahu sih gitu soalnya kan kalau nerobos masuk ke awan sulfat ya awan asam sulfat situ ya apa enggak hancur duluan tuh si Veneranya kan soalnya kan korosi Mungkin belum waktunya hujan sih Kak pas itu. mungkin ya mungkin bisa jadi juga. Oke ada yang mau ditanyakan teman-teman jam berapa. Oke masih 15 menit lagi Izin tanya Kak, ya jadi gimana tanya kalau aja. saljunya yang di Venus itu tetap sama aja ya panas ya? Oh salju di Venus ya tadi ya itu tadi ya kayaknya sih tetap panas sih kalau yang ini sebenarnya eh, aku belum teliti sebenarnya belum pelajari lebih lanjut sebenarnya ya jadi karena kan fokusnya ke hujannya ya bukan ke saljunya gini jadi tadi sekelas pas baca-baca taunya ada yang artikel yang juga nyelipin info ini tentang Venus itu juga punya salju hitam gini ya kalau panas harusnya panas sih ya kan di sana kan ya suhu sekitarnya panas gitu ya maksudnya eh, planet Venus dengan suhu dingin itu sangat-sangat bertolak belakang gitu ya. Jadi ya kemungkinan besarnya ya pasti panas gitu ya. Dan kalau dilihat dari penyusunnya ya sulfida timbal dan bismut ini kayaknya nama-namanya mengerikan gitu ya. Gak tahu itu salju warnanya hitam apa itu. Ngeri banget itu. Makanya nih sebenarnya kenapa dinamanya Venus gitu loh. Gak cocok banget gitu loh Venus sama Venus kan ya Dewi kecantikan gitu ya. Di sananya, di dalamnya ya aduh ngeri banget.
Ya, makasih Kak. Ya, Jaden ya, gitu ya. Jadi ya mungkin bisa kita lanjut ya lain kali. Misalnya mau ngomongin soal hujan apa ya bisa dibilang kayak part 2 ya tentang hujan di planet lain, atau kalian bahas tentang fenomena alam lain di planet lain kayak misalnya salju gitu. Siapa tahu kan salju juga ada di planet lain ya selain Venus gitu. Nah, tadi aku juga baru tahu, ternyata di planet lain juga bisa ada salju ya. Maksudnya di Venus tadi gitu. Tapi kan cuma hujan atau petir doang gitu. Ternyata salju juga bisa. Tapi coba aku menanya teman-teman. Di tata surya kita itu ada planet yang tidak punya hujan. Bahkan tidak punya awan pun nggak ada gitu ya. Tahu nggak, guys? Apa planetnya? Merkurius bukan Kak? Nah, benar. Langsung dijawab dong, kan? Langsung dijawab dan langsung benar ya. Jadi Merkurius. Jadi pernah baca atau nebak ini? Ya, tak pikir gini aja sih Kak, apa kan kita kelihatannya kan Merkurius nggak ada atmosfernya atau tipis banget gitu loh. Iya, ya. Benar sih, ya. Dan pakai kamu teorinya benar kayak gitu. Jadi emang jawabannya juga karena nggak ada atmosfernya. Atmosfernya ya bisa dibilang ya ada tapi tipis, tipis Kenapa banget. ya Merkurius bisa disebut planet tapi nggak ada atmosfernya? Hampir nggak ada. Ya, ya karena ya itu sih. Kalau kalau mau ngomongin soal teori apa sih pengkategorian ya objek angkasa, planet itu kan ciri kan harus bulat ya. Kalau misalnya mau ngikutin yang standar yang dari dia ditentukan sama para astronom kan harus bulat. Merkurius kan bulat ya. Merkurius itu bulat, terus dia mengitari matahari, ya, Merkurius juga. Terus yang ketiga, sekitarannya itu udah nggak ada puing-puing apa namanya puing-puing angkasa atau apa itu ya. Nah, Merkurius juga termasuk. Jadi ya udah disebut planet. Jadi ya bodoh amat atmosfer yang nggak ada gitu atau tipis banget Iya bener. gitu kan. Dan dia kan juga nggak mengelilingi objek angkasa lain. Maksudnya itu nggak kayak bulan kan. Kalau bulan kan dia kan mengelilingi planet, tapi juga mengelilingi bintangnya bersama dengan si planetnya. Nah, si Merkurius kan nggak ngelilingin apapun selain matahari gitu ya. Makanya dinamainya planet gitu. Tapi dia emang tadi nggak punya hujan ya, nggak punya hujan, nggak punya awan, nggak punya atmosfer. Yang punya itu adalah bopeng-bopengnya itu ya. Kasian banget. Tapi masih mending sih suhu di Merkurius nggak sepanas di Venus gitu ya. Oke, guys, ada yang mau ditanyakan lagi? Teknik hujan tadi. Benar. Ada yang mau ditanyakan kah? Atau mungkin kalian mau nambahin info, misalnya uh, kalian tahu di objek angkasa lain itu juga terjadi hujan, dan hujannya apa, tapi kita belum bahas di sini. Ada nggak yang mau nambahin info kayak gitu? Siapa tahu ada. Terus jadi yang khusus. Nah, kalau tidak nih tahu nggak ada di tempat lain itu ada hujan kayak gimana lagi selain keenam tempat yang kita bahas ini? Atau mungkin Jaden mungkin tahu di tempat selain keenam tempat ini, mungkin Jaden pernah baca-baca gitu di tempat lain ada hujan juga. Kalau aku cuma tahunya tadi itu ya di Jupiter ada hujan helium cair, di Mars ada apa tadi ya? Aku ada catatannya sebentar ya. Di Mars ada juga hujan, kayak malah bukan hujan sih, lebih masuknya ke salju malahan ya. Juga ada tuh ya, salju di Mars ternyata. Kalau disebutnya dry snow gitu, jadi salju kering itu apa lagi itu ya. Sama di matahari juga ada hujan loh guys, asli. Di matahari. Kebayang nggak hujannya kayak gimana? Ada yang bisa bayangin hujan di matahari kayak gimana? Hujan panas itu mesti Kak. Lebih tepatnya ini, hujan plasma. Gila. Hujan plasma, aduh ngeri banget itu ya.
kan plasma kan ya bisa dibilang identik dengan ya apa ya yang destruktif ya kalau mungkin itu sebagian orang ya ini hujan plasma. Jadi plasma gimana jadi mau ngomong apa dulu? Alien gitu ya, Kak? Gimana? Alien? Iya, kan biasanya ngancunya pakai tembakan-tembakan laser Oh ya plasma ya ya gitu. ya 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 ya, ya itu kan. Ya, jadi kalau di matahari itu kan dia punya plasma kan salah satu penyusun matahari gitu. Nah plasma yang terlontar keluar angkasa itu berapa itu balik lagi ke matahari turun. Jadi itu udah jadi hujan. Simpel. Nah itu ciri khas dari hujan di matahari ya, bukan dari awan, tapi dari plasma yang terlontar terus balik lagi ke bawah, balik lagi gitu ya, jadi hujan. Hujan plasma tuh juga baru tahu, wah gila juga ya hujan plasma. Ngeri banget sih itu. Asli itu hujan paling ngeri itu ya, jadi dibandingin K6 ini. Plasma loh ya itu. Ya itu, kalau eh, di Mars itu turunnya salju es kering namanya. Salju ya, bukan hujan, sorry guys, salah. Terus di Merkurius tadi seperti yang udah cerita bilang ya, di Merkurius atmosfer itu tipis banget lah, hampir nggak punya atmosfer. Jadi di sana nggak ada awan dan nggak ada hujan gitu. Nanti kapan-kapan kalau kita tahu lagi ada di tempat lain tuh ada hujan apa lagi itu bisa kita bahas lagi ya. Oke, gimana guys? Ada yang mau ditanyakan lagi? 5 menit lagi. Ya, kita punya waktu 5 menit lagi ya. Oke, kalau Belum ada sih, Kak. gimana Jaden? Belum ada sih, Kak. Oh, belum ada. Oke. Tapi kamu mau nanya. Oke, lagi yang bisa kita bahas ya di sini. Dan Oakley dan berlian. Oh ya, btw si ini ya guys ya, si hujan berlian di Neptunus itu juga bisa terjadi di Uranus ya. Aku tadi lupa bilang. Jadi yang anggap aja hujan berlian di Neptunus ini udah sepaket sama di Uranus gitu karena Uranus kan mirip-mirip ya sama di Neptunus gitu. Ya, mereka kan identik ya tuh dua planet itu. Jadi Uranus juga bisa menghujani dirinya dengan berlian gitu ya. BTW ini sedikit keluar ya dari hujan ya. Aku mau apa ya nanya trivia aja sih. Kalian tahu nggak warna biru ya dari planet Uranus, Venus dan Neptunus itu warna biru mereka karena apa? Karena Banyak, ada gimana banyak, Jaden? banyak heliumnya gitu. Warna birunya mungkin karena es, karena dingin kali jauh dari matahari. Oke oke, Jaden jawab S ya. Kalau Jaden kenapa tadi jawabnya? Ada Karena hidup, jauh dari matahari. Gimana Jaden? Sorry. ada hidrogennya gitu ya, Kak? Oh oke, jadi jawab hidrogen, Jaden jawab S ya. Oke, ini jawaban yang apa lumayan logis ya. Aku juga dulu mikirnya, aku kalau dulu mikirnya lebih ke arah sidane ya, jadi lebih ke arah S-nya. Tapi sebenarnya warna birunya itu karena Wah, ya ada metananya. Ini metana, gitu ya guys ya. Kalau dibaca emang aku juga kaget loh. Wah, ternyata metananya jadi apa? Jadi apa sih namanya? Jadi penyebab kenapa warna warna apa? eh, biru di Uranus dan Neptunus itu ya warnanya biru gitu ya. Jadi emang kalau kita lihat di Titan kan warnanya coklat gitu. Nah, kalau di Uranus dan Neptunus tuh jadi biru gitu ya. Nanti coba aku baca lengkapnya ya. Aku nge-save deh kayaknya. Aduh, aku nggak nge-save di sini. Nge-save di tadi cuma baca di artikel gitu ya. Itu kata pokoknya tuh dari artikel NASA-nya sendiri ya gitu guys. Yang bilang gitu. Jadi
ya tadi sudah nggak apa guys ya, tadi ada yang udah nebak es gitu ya, karena warna es kan juga warnanya kan kayak biru kebiruan gitu ya. Jadi jawabnya yang lebih detail, yang lebih rinci hidrogen. Tapi jawaban yang benarnya itu adalah metana itu guys. Iya, jadi kalau di bahasa Inggrisnya sih dia bilangnya gini ya. So I mentioned methane being the reason why these two planets are blue. Jadi metana adalah alasan kenapa dua planet ini adalah biru warnanya. Yes, gitu. Oke, jadi ini fun fact aja ya, tambahan gitu ya. Kalau kalian ditanya kenapa warna nitrogen warna biru, jawabannya benar bukan karena esnya ya, tapi karena ada si metana itu, gitu guys. Iya, jadi jangan terjebak lagi. Lampunya. Oke guys, pas center lagi mati. Jadi ada pertanyaan lagi kah guys? Kalau nggak kita sudahi aja karena udah hampir jam 3. Dan dia mau bertanya? Hah? Mau ada yang nanya? Nggak ada sih. Oke, dan nggak ada ya. Oke, kalau begitu, ya ini kita sudahi dulu aja ya, karena udah mau jam 3. Untuk minggu depan ya masih ada tugas birunya. Yang aku masih mikir ya, ini tanggal 22 itu mau ada biru atau enggak, mungkin kita bahas minggu depan aja kali ya. Gitu ya. Karena tanggal 22 itu sebenarnya antara udah pada libur nggak libur ya, jadi takutnya malah pada sepi gitu ya. Akhir tahun nanti 29 ya jelas birunya libur. Apa nih, Jaden? Guru sesat karena dari sananya biru. Ya, itu jawaban paling malas yang kita dengar dari guru ya. Kenapa warnanya biru? Ya karena dari sananya biru. Nggak salah tapi bikin ngeselin. Oke, jadi minggu depan ya udah kita masih ada ya. Untuk minggu depan, jadi kita ketemu minggu depan guys ya. Terima kasih untuk yang teman-teman yang udah hadir di hari ini ya. Stay safe juga ya di masa hujan kayak gini, disyukuri aja hujannya masih akhir ya. Nanti kalau hujannya bentuknya udah lain, kabari aja nanti ya. Ya, kita ketemu minggu depan guys. Bye-bye guys, salam astronomi. Selamat siang. Dan Cidane. Siang. Ya, yang jadi Cidane. Ya.